Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Fall. Jadi gini, film ini dibuka dengan memperlihatkan pasangan suami istri Becky dan Dan sahabat Becky yang bernama Hunter lagi manjat gunung. Tapi di sini karena seekor burung yang keluar tiba-tiba, Dan kaget dan jatuh. Tapi dia masih ketahan sama tali yang dia sangkutin. Becky dan Hunter nyoba nolong Dan, tapi tali yang Dan sangkutin gak kuat dan jatuh. Dan Dan jatuh dan tewas. 51 minggu kemudian, kita dikasih lihat Becky yang masih stres karena kehilangan Dan dia nutup dirinya ke orang-orang, bahkan juga sama ayahnya yang bernama James. Becky ini masih sering berhalusinasi kalau Dan masih hidup, karena dia belum bisa nerima kenyataan kalau Dan udah meninggal. Kita kemudian juga ngelihat James ngehampirin Becky buat nasehatin dia buat move on dan jalanin hidupnya, karena Becky nggak bisa gini terus. Tapi Becky ngabain perkataan ayahnya itu. Malam itu, Hunter yang udah lama gak ketemu sama Becky pergi nemuin Becky dan ngasih tahu tentang menara setinggi 2000 kaki atau kira-kira 600 meter untuk mereka panjat. Tujuan Hunter di sini adalah untuk membuat ketakutan Becky akan ketinggian hilang dan berharap Becky juga bisa ngelupain kejadian Dan. Tapi Becky gak mau. Besoknya, Becky berubah pikiran dan mau ikut manjat ke menara itu. Mereka bersiap-siap dan kemudian pergi naik mobil ke tempat menara itu berada yang jauh dari kota. Kita juga dapat mengetahui kalau Hunter ini sekarang jadi YouTuber dan dia mau merekam perjalanan ke menara itu. Cukup jauh dari menara, ada satu restoran dan mereka makan di situ. Di sini HP Becky lowbat, tapi Hunter ngajarin cara ngecharge HP ke lampu. Mereka kemudian nginep dan besoknya mereka berangkat ke menara, di mana di dekat menara itu nggak ada rumah atau bangunan. Menara tersebut dipagerin dan mereka pun kemudian ngelewatin pagernya dan berjalan ke arah menara, di mana mereka nemuin dua burung lagi makanin rusa yang udah mati. Dan mereka pun ngusir burung itu dan Hunter ngefoto rusa tersebut dan ngupload foto itu ke Instagram. Mereka pun kemudian mulai manjat ke menara itu. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu apa yang harusnya mereka persiapin dulu sebelum manjat. Yang pertama adalah hubungin teman lain yang bisa ngawasin mereka di daerah menara. Jadi kalau ada apa-apa mereka bisa ngasih tahu ke temennya itu. Dan kedua, mereka harusnya bawa parasut karena menara yang mereka naikin ini tinggi banget. Gue rasa mereka ini nggak belajar dari kejadian yang Dan alamin. Mereka pun mulai naik menara dan di sini mereka ngaitin diri mereka pakai tali. Tapi pas sudah mulai naik cukup tinggi, Becky ketakutan. Hunter nenangin Becky dan Becky pun akhirnya ikut naik ke menara. Saat mereka berdua naik, kita bisa lihat kalau menara ini udah tua dan bisa dibilang nggak terawat. Dan pas Becky dan Hunter naik, ada baut di menara yang mulai kendor. Batang tangga yang Becky naikin juga sempet jatuh dan ngebuat Becky takut. Tapi Hunter nyemangatin Becky lagi dan mereka pun manjat lagi. Mereka pun kemudian naik ke hampir puncak menara, di mana ada semacam antena gede dan setelah ngelewatin antena itu mereka naik lagi dan sampai ke puncak menara. Di puncak menara, Hunter minta Becky fotoin dia gelayutan dan dia juga sempat gelayutan pakai tangan satu. Sangat bodoh kalau dilihat-lihat sih. Tapi tunggu kebodohan berikutnya. Pas Hunter udah naik, dia ngebujuk Becky buat foto kayak dia juga, kayak gelayutan gitu. Tapi bodohnya nih, Becky ini gelayutannya nggak megang besi, tapi gelayutannya ini dengan satu tangan megang tangan Hunter doang. Dan tangan Hunter yang satunya pun digunain buat moto si Becky dengan kakinya ditahan di tiang buat nahan. Kalau misalnya tuh tangan keringetan, kan licin ya. Dan kalau udah licin, ya udah jatuh. Gue tahu Hunter ini maksudnya biar si Becky ini bisa ngalahin rasa takutnya akan ketinggian, tapi tetap aja itu bodoh. Becky pun naik dan kemudian dia dan Hunter mau turun. Tapi pas Becky turun tangga, baut-baut tangga yang udah kendor sebelumnya ada yang lepas dan jadinya tangganya roboh. Dan untungnya Becky masih ketahan sama tali yang ngaitin dia ke Hunter. Tangga-tangga menara yang di atas pun udah lepas dan jatuh ke bawah. Jadi mereka udah gak bisa turun naik tangga. Hunter lalu narik Becky ke atas dan Becky selamat. Hunter dan Becky lalu bingung gimana nih turunnya. Tapi Hunter bilang kalau pasti akan ada orang yang lihat tangga yang jatuh dan nolong mereka. Jadi mereka harus nunggu aja. Sialnya, di atas menara ini mereka nggak ada sinyal. Mereka lalu nemuin kalau di atas menara ini disediain teropong sama flare gun. Mereka kemudian juga ngeliat kalau tas yang isinya minum dan drone yang buat mereka ngerekam di atas menara tuh jatuh ke antena menara. Becky kemudian juga baru sadar kalau kaki dia terluka pas sebelumnya hampir jatuh dan lukanya pun kemudian ditutupin pakai kemejanya Hunter. Mereka lalu ngeliat pakai teropong kalau di dekat menara tuh ada mobil dan pas Hunter ngecek HP dia punya rencana, yaitu ngepost di Instagramnya yang followersnya banyak dengan captionnya minta tolong kalau mereka kejebak di atas menara. Dan dia pencet post lalu coba naruh HP yang udah ditaliin ke deket antena, siapa tahu bisa dapet sinyal. Tapi ternyata tetap nggak ada sinyal.
Karena nggak ada cara lain, HP-nya Hunter lempar ke bawah biar pas sampai bawah posannya ini ke-upload. Karena pas mereka di bawah sebelumnya, mereka masih dapat sinyal. Mereka naruh HP di sepatu milik Hunter dan ngelapisin HP tersebut biar nggak hancur pas jatuh di bawah. Dan habis itu mereka nunggu pertolongan. Nggak lama kemudian, Hunter ngelihat kalau orang yang di mobil itu lagi ada di dekat menara sambil nelpon. Dan Becky di sini ngelempar sepatunya yang pertama buat si orang itu sadar kalau mereka di atas. Tapi orang itu nggak sadar. Makanya Becky ngelempar sepatu satunya lagi. Tapi orang itu tetap nggak sadar. Becky mau nembakin flare gun-nya, tapi karena masih siang ke sore, takutnya nggak kelihatan. Dan di sini orang itu pun lagi nggak ngelihat ke arah mereka. Hunter suruh tahan dulu flare gun-nya. Kita lalu dikasih lihat kalau orang itu bersama temannya. Nah, malamnya Becky lagi ngeliatin video pernikahannya dengan Dan, dan di situ dia baru nyadar kalau di video itu terlihat si Hunter ngeliatin Becky dan Dan dengan iri. Hunter lalu ngeliat kalau kedua orang yang dibawa tadi itu lagi ngeliat ke arah menara. Dan Becky lalu nembakin flare gun-nya dan Hunter nyalain lampu di HP biar kedua orang itu ngeliat. Dan kedua orang itu pun ngeliat. Tapi sialnya, orang yang ada di bawah itu malah nyuri mobil Hunter dan kedua orang itu pergi. Pas malam, Becky dan Hunter yang lagi istirahat ngobrol-ngobrol. Dan di sini Becky sadar kalau Hunter selingkuh sama Dan. Dan Hunter pun di sini ngakuin kalau dia sempat selingkuh sama Dan. Tapi ngakhirin hubungan itu karena dia nggak mau Becky sakit hati. Hunter meminta maaf kepada Becky dan Becky pun walaupun kecewa memaafkan Hunter. Besok paginya, mereka kehausan dan Hunter mau nyoba ngambil tas yang jatuh di antena. Hunter pun turun ke bawah pakai tali dengan tali di atasnya dijagain sama Becky. Tapi karena talinya nggak nyampe ke antena, Hunter ngelepasin kaitannya dan loncat ke antena. Hunter lalu pakai tripod, naruh tasnya di tali, lalu loncat ke tali dan minta Becky buat bantuin narik dia ke atas. Pas sudah mau sampai ke atas, Hunter kepleset dan jatuh. Becky yang ketakutan Hunter kenapa-napa perlahan ngeliat ke bawah dan dia ngeliat Hunter selamat, tapi tangannya terluka parah. Becky lalu narik Hunter ke atas dan berhasil. Becky lalu minum dan nulis di kertas dan naruh kertas tersebut di drone buat dikirim ke bawah restoran tempat mereka makan sebelumnya. Tapi ternyata drone-nya lowbat, jadi dia harus balikin cepet-cepet dan berhasil. Becky dan Hunter pun bingung harus apa, sampai pas malamnya Becky punya ide, yaitu di ujung menara ada lampu dan dia mau gunain lampu di atas tersebut buat ngecharge drone-nya. Hunter pun bilang Becky jenius. Besoknya, Becky manjat ke ujung menara karena Hunter tangannya terluka parah. Becky pun ngecharge HP-nya di atas dan bertahan di atas sampai baterai drone-nya penuh. Tapi di sini, Becky digangguin sama burung yang waktu itu ada di bawah dan tasnya jatuh ke bawah. Tapi Becky terus bertahan sampai baterai drone-nya pun penuh dan Becky langsung turun. Becky pun beristirahat dan udah pengen pingsan karena belum makan. Dan Hunter terus coba ngebuat Becky tetap bangun. Becky kemudian gunain drone-nya buat ngasih tahu yang ada di restoran. Dan drone pun udah mau sampai ke restoran. Tapi drone-nya ketabrak truk dan pengendara truknya ngabain drone-nya jadi nggak ngebaca kertas yang ada di drone tersebut. Becky kemudian putus asa, lalu beberapa lama kemudian dia ngomong sama Hunter yang ngasih tahu kalau dia hanya halusinasinya Becky aja. Jadi pas waktu Hunter habis ngambil tas dan pas mau naik ke atas dan kepleset lalu jatuh, itu sebenarnya Hunter jatuh ke antena dan tewas. Dan Becky yang nggak bisa nerima kenyataan Hunter udah meninggal dan dia tinggal sendiri di atas menara ini, Becky ini jadinya berhalusinasi kalau Hunter masih hidup. Becky lalu ngeliat ke bawah di mana mayat Hunter yang perutnya lagi dimakanin burung dan dia ketakutan. Hujan dan angin yang cukup kencang lalu datang dan Becky yang tampak putus asa ngerekam video dirinya buat James ayahnya yang bilang kalau ayahnya ini bener dan dia minta maaf ke ayahnya tersebut. Di sisi lain, James nyariin Becky yang gak ada kabarnya dan James ini khawatir dan nyari keberadaan Becky. Besok paginya, luka di kaki Becky dimakan burung, tapi Becky lalu ngambil burung itu dan dimakan dan dia punya rencana. Becky lalu pakai tali turun pergi ke antena, lalu ngambil sepatu punya Hunter. Dia lalu nulis SMS buat ayahnya yang isinya ngasih tahu kalau dia kejebak di atas menara dan dikirim. Becky lalu naruh HP-nya di sepatu Hunter dan sepatu tersebut dimasukin ke perut mayat Hunter yang udah dimakanin burung. Kemudian, Becky minta maaf ke Hunter lalu ngejatuhin mayat Hunter ke bawah supaya HP-nya sampai ke bawah tanpa hancur dan HP-nya bisa dapat sinyal dan SMS-nya kekirim ke ayahnya. Malamnya James yang udah dapat SMS dari Becky pergi ke TKP di mana di situ udah banyak polisi dan di situ dia nemuin Becky yang udah di bawah dan selamat. Becky pun nangis dan memeluk ayahnya. Lalu film pun selesai. So itulah alur cerita film Fall.
Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.